Bagaimana mengembangkan sikap positif terhadap kehidupan? Belajar mengelola perilaku asertif dapat membantu mengurangi stres. Sikap positif sangat membantu membuat Anda merasa bahagia. Untuk mengembangkan sikap positif, Anda harus mampu menanganinya. Anda mungkin juga ingin belajar menghargai diri sendiri dan waktu Anda. Kedua faktor ini akan membantu Anda menjalani hidup dengan cara yang lebih positif. Cara lain untuk meningkatkan kepositifan Anda adalah menemukan cara untuk mengatasi stres, karena stres membuat Anda berpikir negatif. Metode 1. Belajar mengendalikan perilaku. 1. Pahami bagaimana perilaku memengaruhi hidup Anda. Perspektif Anda tentang kehidupan menentukan tingkat kebahagiaan Anda. Anda tidak selalu dapat mengubah hal-hal yang terjadi pada Anda, tetapi Anda dapat mengubah cara Anda menghadapinya. Setiap kali Anda dihadapkan pada situasi tertentu, Anda membuat keputusan. Misalnya, jika ban kendaraan Anda kempes, Anda mungkin marah dan menaikkan tekanan darah sebelum mengganti ban. Tentu saja, tidak ada yang menyukai situasi ini, bukan? Di sisi lain, Anda juga dapat menganggapnya sebagai bagian dari petualangan harian Anda, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba memperbaiki ban. Anda menghindari reaksi negatif dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk marah. Di sisi lain, peristiwa ini malah bisa dipandang positif. Sambil menunggu ban diperbaiki, mungkin Anda bisa membaca buku yang belum pernah Anda baca sebelumnya. 2. Jadilah positif tentang segala sesuatu. Cara Anda berbicara tentang berbagai hal dapat memengaruhi cara Anda berperilaku. Misalnya, jika Anda berbicara atau berpikir negatif tentang sesuatu, Anda tetap menganggapnya sebagai hal yang negatif. Di sisi lain, ketika Anda berbicara positif tentang sesuatu, pola pikir Anda berubah. Misalnya, jika Anda menerima email yang memalukan di pagi hari, Anda mungkin merasa tertekan dan berasumsi bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi di sisa hari itu, atau Anda mungkin melihat email tersebut sebagai tantangan untuk menjalani hari. Anda tetap mendapatkan email, tetapi cara berpikir Anda saat menerimanya dapat memengaruhi perilaku Anda. 3. Ubah kosakata yang Anda gunakan. Frasa seperti "saya tidak bisa melakukan ini" hanya akan membuatmu menyerah sebelum waktunya. Jika menurut Anda ada sesuatu yang tidak mungkin, kemungkinan besar Anda akan mempercayai klaim tersebut. Anda dapat mengatasinya dengan menggunakan frasa positif seperti "saya menuju ke sana dengan lambat". 4. Jadilah proaktif, bukan reaktif. Dalam setiap situasi Anda memiliki kesempatan untuk mengeluh atau menyelesaikan masalah. Mengeluh membuat Anda tidak bahagia, tetapi mengatasi masalah membuat Anda lebih baik. Saat Anda aktif menghadapi masalah, Anda merasa lebih produktif dan menghasilkan sesuatu karena Anda sebenarnya produktif. 5. Nikmati hal-hal kecil. Seperti kebanyakan orang, Anda mungkin terlalu terpaku pada tujuan besar seperti liburan panjang atau hari dorong nasional. Meski tidak selalu buruk, mengharapkan kebahagiaan saat istirahat panjang bisa membuat Anda melupakan kesenangan kecil dalam hidup sehari-hari, seperti kue yang enak atau obrolan sore dengan teman baik. Cobalah untuk menikmati hidup Anda sekarang dan cintai apa yang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda memikirkan liburan Idul Fitri saat berbicara dengan seorang teman, tempatkan diri Anda kembali pada situasi saat ini. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan teman Anda alih-alih membayangkan liburan. 6. Belajarlah untuk bersyukur. Syukur penting dalam mengembangkan sikap positif karena syukur memungkinkan Anda untuk menghargai apa yang Anda miliki dalam hidup Anda. Syukur memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda daripada hal-hal buruk. Luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur. Anda mungkin menemukan 3 hal yang Anda syukuri, tuliskan di jurnal Anda. 7. Berhenti mengejar hal-hal terbaru, baik itu televisi, handphone, mobil atau yang lainnya. Jika Anda mengejar hal-hal terbaru, Anda tidak dapat menikmati apa yang Anda miliki sekarang. Ketika Anda memperbaiki kebahagiaan pada hal-hal yang tidak Anda miliki,
Anda mencari hal-hal yang membuat Anda bahagia. Misalnya, jika Anda ingin mengganti ponsel Anda, ingatlah bahwa ponsel Anda saat ini bagus dan tidak memiliki fitur sebanyak ponsel Anda saat ini 10 tahun yang lalu. 8. Cocokkan gambar objek dengan kenyataan. Meskipun banyak orang percaya bahwa membayangkan kesuksesan akan membantu Anda sukses, penelitian telah menunjukkan bahwa jika Anda hanya membayangkan kesuksesan, Anda akan lebih sulit mencapainya. Oleh karena itu, setelah membayangkan kesuksesan sejenak, pikirkan juga hambatan yang Anda hadapi untuk menyeimbangkan pola pikir Anda. Metode 2. Hormati dirimu. 1. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Ada bagian dari diri kita yang selalu memperingatkan kita saat melakukan kesalahan. Namun, kritik diri seperti itu bisa membuat depresi. Jika Anda bisa mengarahkan kritik diri Anda ke arah yang positif, Anda akan bisa lebih menghargai diri sendiri. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa sering Anda berbicara negatif tentang diri sendiri adalah dengan menghitung frekuensi pikiran negatif. Jika Anda memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri, tuliskan di atas kertas atau di ponsel Anda. Jika Anda mencatat, Anda dapat memahami seberapa sering kritik diri terjadi. Saat Anda mengetahui seberapa sering Anda berpikir negatif tentang diri sendiri, mulailah mengubah pikiran negatif tersebut menjadi positif. Misalnya, jika Anda berpikir, "Saya benci pinggang saya," ubah pikiran menjadi sesuatu yang positif seperti, "Pinggang saya mungkin jelek, tetapi memiliki pinggang yang kuat ini dapat membantu saya melahirkan." 2. Kunjungi orang-orang yang berpikir positif. Lingkungan Anda memengaruhi keadaan pikiran Anda. Jadi cobalah untuk bersama orang-orang yang berusaha bahagia agar kamu bisa lebih bahagia. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan hindari orang-orang yang dapat menimbulkan pikiran negatif. Hindari juga berita media dan cerita yang membuat Anda berpikir negatif. Berita dan cerita media juga dapat memengaruhi cara Anda berpikir. 3. Carilah inspirasi. Temukan inspirasi dan motivasi harian dalam bentuk buku, podcast, atau acara radio. Ini akan memberi Anda energi dan memungkinkan Anda menghadapi dunia dengan cara yang positif. 4. Menghormati harga diri. Orang lain mungkin mencoba membuat Anda merasa lebih buruk, misalnya dengan menilai penampilan Anda atau cara Anda mengemudi. Namun, satu-satunya penilaian yang harus Anda dengarkan adalah penilaian batin Anda. Secara umum, ulasan orang lain tidak berguna bagi Anda, karena hanya berfungsi untuk meningkatkan harga diri pengulas. Misalnya, jika seseorang berkomentar tentang pakaian Anda, jangan khawatir tentang komentar tersebut. Sebaliknya, ingatlah mengapa Anda menyukai pakaian Anda dan tanggapi komentar dengan sopan. "Kamu mungkin tidak suka warnanya, tapi aku suka karena warnanya yang indah." 5. Bantu orang lain. Saat Anda membantu orang lain, pola pikir Anda berubah ke arah yang positif, membuat Anda merasa lebih baik. Anda juga akan lebih bersyukur atas hal-hal yang Anda miliki. Kunjungi fasilitas sosial terdekat, ambil zakat, sekolah atau perpustakaan untuk mulai menjadi relawan. Tempat-tempat ini biasanya memiliki posisi relawan terbuka. Metode 3. Meredakan stres. 1. Fokus pada pernapasan Anda. Saat Anda stres, Anda bisa menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Jika Anda menutup mata dan bernapas, Anda akan merasa lebih tenang. Cobalah bernapas dalam-dalam dan perlahan untuk mengalihkan perhatian Anda. 2. Tidur sesuai jadwal. Jumlah tidur secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat stres dan perilaku. Ketika Anda kurang tidur, Anda lebih cenderung stres dan rentan terhadap perilaku negatif. Mengikuti jadwal tidur malam hari akan membantu Anda mendapatkan tidur yang cukup sehingga Anda bangun dengan segar dan lebih bahagia. Salah satu cara untuk menjaga jadwal tidur adalah dengan menyetel alarm 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur, sama seperti Anda menyetel alarm untuk bangun. Dengan pengingat ini, Anda akan mengetahui waktu istirahat. 3. Regangkan.
Lakukan peregangan singkat saat Anda bekerja untuk mengendurkan otot. Peregangan singkat dapat membantu Anda melupakan pekerjaan dan meregangkan otot tegang akibat stres. Coba ubah posisi duduk Anda dari pose sapi menjadi pose kucing. Melangkah maju di kursi dan letakkan tangan Anda di atas lutut. Bawa punggung Anda ke depan dan kemudian gerakan kembali. Rentangkan tangan Anda di atas kepala sambil menggerakkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Anda juga bisa meregangkan otot dengan gerakan memutar. Sambil duduk, tekuk lengan Anda dan putar ke kiri dan ke kanan. 4. Cobalah membuat jurnal. Membuat jurnal harian dapat membantu Anda menghilangkan stres. Menahan emosi terlalu lama akan membuat Anda merasa stres. Ekspresikan perasaan Anda di atas kertas. Lewati tata bahasa dan jangan memikirkan isi jurnal Anda. 5. Biarkan diri Anda dipeluk. Pelukan memberi sinyal pada tubuh Anda untuk melepaskan hormon oksitosin, yang dapat menenangkan Anda dan membuat Anda lebih mudah bergaul. Itu sebabnya pelukan sangat baik untuk menekan stres. Bertujuan untuk mendapatkan setidaknya 8 pelukan sehari dari teman, keluarga, atau bahkan hewan peliharaan.